Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Amelisa Ramadhani Fitri, akan menjelaskan mengenai konsep-konsep esensial dalam geografi. Nah, konsep-konsep ini terdiri dari 10. Pertama ada lokasi. Konsep lokasi terkait dengan kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lokasi absolut, adalah kedudukan suatu objek berdasarkan posisi terhadap garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Yang kedua ada lokasi relatif, adalah kedudukan suatu objek terkait dengan keberadaan objek lainnya. Nah, contohnya adalah kota Tarakan awalnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Yang kedua ada jarak. Konsep jarak menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Sama halnya dengan lokasi, jarak ini juga terbagi dua. Yang pertama ada jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak yang diukur di dalam satuan panjang seperti meter atau kilometer. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan tidak menggunakan satuan panjang. Contohnya adalah waktu tempuh dan biaya transportasi. Yang ketiga ada morfologi, adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat proses alam dan juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Keempat ada aglomerasi, adalah kecenderungan pengelompokan fenomena suatu objek pada suatu wilayah. Nah, contohnya adalah perumahan atau perkampungan Cina, perumahan dosen, dan seterusnya. Yang kelima ada nilai kegunaan, adalah manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah atau tempat. Contohnya adalah daerah pesisir pantai Bali yang memiliki ombak tinggi akan memiliki nilai kegunaan lebih bila digunakan untuk lokasi wisata. Selanjutnya ada interaksi dan interdependensi, adalah sebuah kenyataan tentang keberadaan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya ada diferensiasi area, adalah suatu karakteristik yang unik dan khas suatu wilayah yang terjadi akibat interaksi dinamis dari unsur-unsur keruangan pada wilayah tersebut. Nah, contoh konsep diferensiasi area ini adalah wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Selanjutnya ada keterkaitan ruang, adalah tingkat keberadaan dan perkembangan suatu wilayah terjadi yang berhubungan dengan wilayah lain. Contohnya, kebakaran hutan di Kalimantan dapat menyebabkan terjadinya polusi asap di Malaysia. Yang terakhir ada keterjangkauan. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Keterjangkauan suatu tempat dapat dipengaruhi oleh kondisi medan serta sarana dan sarana transportasi. Contohnya, beberapa wilayah di Papua terletak di pegunungan sehingga hanya dapat diakses menggunakan pesawat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.